Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa menjalankan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana, yaitu diantaranya melaksanakan salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan juga saudara-saudara kita yang lainnya, kaum muslimin yang mengerjakan sholat gerhana pada malam ini. Sholat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang sholat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana ini merupakan salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi peringatan dan juga untuk menakuti hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 37 Allah SWT berfirman, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan malam, kemudian siang, kemudian matahari, kemudian juga bulan. Dan janganlah kalian bersujud menyembah kepada matahari dan juga jangan bersujud menyembah kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu semua, jika memang hanya kepadanya kalian menghambakan diri. Hadirin sidang salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak terjadi gerhana keduanya ini oleh sebab kematian seseorang maupun kehidupan seseorang. Artinya terjadinya gerhana tidak ada kaitannya dengan kelahiran dan kematian seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Apabila kalian melihat terjadinya gerhana, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakbirlah membesarkan Allah, kemudian salatlah dan bersedekahlah. Dan dalam riwayat yang lain, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, khasafati asy-syamsu faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam faz'an yakhsha an takuna as-sa'ah. Pernah terjadi gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi langsung berdiri dengan ketakutan. Beliau khawatir kalau kiamat akan terjadi. Subhanallah. Ini sikap dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana. Beliau begitu ketakutan karena khawatir kiamat itu akan terjadi. Fa'atal masjid, maka beliau segera mendatangi masjid, fa shalla bi atwali qiyam wa ruku' wa sujud ma ra'aituhu qad yaf'aluhu. Kemudian Nabi SAW mengerjakan salat dengan berdiri yang panjang, ruku yang panjang dan sujud yang panjang yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadhil ayat allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wa la li hayati. Ini adalah tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, bukan karena kematian atau kehidupan seseorang, walakin yukhawwifullahu biha ibadah, tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menakut-nakuti hambanya dengan terjadinya gerhana ini. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik, maka apabila kalian melihat terjadinya gerhana, fafza'u ila dzikrih, maka segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
yaitu dengan melaksanakan ibadah salat, wa du'aih, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wastighfarih, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang tadi disampaikan, maka ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, selain salat yang telah kita kerjakan, maka di sana ada amalan yang lainnya, yaitu yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas ini hendaknya masing-masing di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kebutuhan kita, baik kebaikan dunia maupun atau terlebih lagi kebaikan akhirat. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat tidak ada penghalang yang menghalangi ijabah doa tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim." Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutus silaturahim, illa a'tahu biha ihda salas, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya dengan 3 opsi, dengan 3 pilihan. Imma ayyu ajjila lahu da'watahu, boleh jadi Allah segera kabulkan doanya, Allah segera berikan ijabah doanya. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, dan boleh jadi Allah simpan doanya tersebut menjadi tabungannya kelak di akhirat, di kondisi yang mana seseorang sangat membutuhkan pahala-pahala kebaikan nanti di sana. Dan ternyata ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dahulu di dunia dia banyak berdoa kepada Allah, namun dia belum mendapati ijabahnya. Ternyata dia dapati ijabahnya itu nanti di akhirat dalam bentuk pahala-pahala kebaikan yang ternyata Allah simpan untuknya di saat keadaan kondisi yang mana seseorang sangat membutuhkan pahala-pahala kebaikan, yaitu di akhirat nanti. Wa imma, kata Rasulullah SAW yang ketiga, ayyasrifa anhu minas su'i mislaha, dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan doanya itu menjadi tameng baginya yang melindungi dia dari segala bentuk keburukan. Subhanallah. Oleh karenanya doa itu selalu mendatangkan manfaat bagi yang melakukannya. Karena ketika dia tidak mendapati ijabah doa itu, maka yakinlah dan pasti bahwa ijabah itu menjelma dalam bentuk yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita di saat banyak orang yang tertimpa musibah, di saat banyak orang kecelakaan, di saat orang kena penyakit dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah diberi keafiatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu boleh jadi oleh sebab doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat, subhanallah, mereka kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idzan nuksir." Ya Rasulullah, kalau demikian keadaannya bahwa doa kita pasti diijabah oleh Allah dengan 3 opsi tadi, kalau begitu kami akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Allahu aktsar, dan Allah akan lebih banyak lagi mengijabah untuk kalian. Subhanallah. Ini motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya ketika seseorang diberi taufik oleh Allah untuk berdoa, maka dia harus yakin bahwa doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi doa itu diijabah tidak sesuai dengan permintaan kita, tidak sesuai dengan bentuk yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata dalam bentuk yang lain yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikan dan maslahat yang lebih besar untuk kita. Kemudian hadirin sidang salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah istighfar. Nabi SAW menganjurkan kepada kita ketika terjadi gerhana agar kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan membacakan kisah tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah melaksanakan salat istisqa. Kemudian ketika menjalankan salat istisqa, selesai dari salat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata di dalam doanya tidak menyebutkan permintaan agar turun hujan. Secara konteks kalimatnya tidak menyebut,
tetapi beliau lebih banyak di dalam doanya memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, sahabat yang lain bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, mana roka istasqaita?" Wahai Amirul Mukminin, kami tidak melihat engkau berdoa kepada Allah agar turun hujan. Faqala laqad talabtul matar bi majadihi as-sama allati yastanzilu biha al-matar. Sungguh aku telah ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang akan bisa menggedor langit yang dengannya akan turun hujan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca firman Allah surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kemudian janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beristighfar, maka niscaya Allah akan turunkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta kepada kalian, wa banin, dan juga anak, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Kemudian gambaran yang lainnya atau kisah yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah asabaha qahtun faqama fa shalla rak'ataini wastaghfar. Jadi pernah Anas bin Malik ini ya, karena beliau memiliki kebun-kebun, kemudian kebun-kebunnya ini kekeringan. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ternyata Anas bin Malik kemudian berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kemudian bertanya, "Malaka ya Anas? Apa yang kau lakukan wahai Anas?" Jadi Anas mencontohkan ini sikap seorang muslim yang sejati. Ya, ketika memiliki hajat kebutuhan, maka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat dan istighfar, bukan kemudian datang kepada dukun, paranormal dan lain sebagainya yang diyakini bisa menurunkan hujan atau yang disebut sebagai pawang hujan, wal'iyadzubillah. Kemudian kata Anas, "Ama sami'tum qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya, surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang dibacakan di awal. Kemudian juga ya, kisah yang lainnya, pernah datang 3 orang kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Salah satu di antara mereka atau yang pertama, dia mengeluhkan tentang kebunnya yang kekeringan. Kemudian kata Hasan Al-Basri, "Istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah." Datang orang kedua mengeluhkan tentang kefakiran, dia orang miskin. Kemudian kata Hasan Al-Basri, "Istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah." Kemudian datang orang ketiga mengeluhkan dia sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Kata Hasan Al-Basri, "Istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian seseorang datang kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, ada apa ini dengan engkau? 3 orang datang konsultasi denganmu dengan permasalahan yang berbeda-beda, tetapi kenapa jawabannya satu, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kata Hasan Al-Basri ya, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka pasti Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian. Nah, ini jawaban untuk orang yang pertama yang mengeluhkan kekeringan ya, kebunnya. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian harta yang banyak. Nah, ini jawaban untuk orang yang kedua yang mengeluhkan kemiskinan. Wa banin, dan Allah akan mengaruniakan anak keturunan. Ini jawaban untuk orang yang mengeluhkan belum dikaruniai anak. Kemudian wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun, dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai. Allah Akbar. Inilah hadirin sidang salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, maka di antara solusinya adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah masalah itu datang melainkan pasti oleh sebab dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan, "Ma nazala bala'un illa bisababi dzambin wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah suatu musibah, cobaan itu datang kepada seseorang melainkan oleh sebab perbuatan dosanya, dan tidaklah musibah itu kemudian diangkat darinya
melainkan dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masalah problem dalam kehidupan kita, jangan kita mencari kambing hitam, salahkan sini, salahkan situ dan seterusnya. Akhirnya kita lupa untuk berintrospeksi diri. Kita lupa untuk mengevaluasi diri. Padahal sejatinya boleh jadi sumber dan petaka itu datang dari kita oleh sebab perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jamaah sidang salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah bersedekah. Maka manfaatkan kesempatan atau momen terjadinya gerhana ini dengan bersedekah. Ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sangat menarik sekali. Motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya hendaknya seseorang ketika dia bersedekah, semangatnya itu jangan dengan banyaknya, tetapi perhatikan bahwa yang kita keluarkan dari harta kita itu adalah sumber dari penghasilan yang halal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin thayyib wa la yaqbalullahu illa thayyib fa innallaha yataqabbaluha biyamini." Tidaklah ada seseorang dia bersedekah dengan sebutir kurma. Subhanallah. Bayangkan sedekah dengan sebutir kurma, tetapi itu dari penghasilan yang baik, penghasilan yang halal. Jadi kurma yang dia hasilkan dari pekerjaannya yang halal. Wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkannya. Kama yurabbi ahadukum falwatahu hatta takuna mislal jabal. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan terus mengembangkan sedekah tersebut sampai kemudian tumbuh besar, tumbuh besar, tumbuh besar seperti gunung. Allahu Akbar. Ini adalah motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya seseorang janganlah merasa minder dengan sedekah yang dia keluarkan, dan jangan menganggap remeh setiap sedekah yang dia keluarkan, meskipun nilainya tidak banyak, meskipun nilainya sedikit, tetapi kalau itu bersumber dari harta yang halal, dari penghasilan yang halal, kemudian dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerimanya dan Allah akan mengembangkannya sampai kemudian Allah mengembangkannya terus menerus sampai kemudian seperti gunung yang besar. Demikian hadirin sidang salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjaga kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita dari segala mara bahaya dan juga keburukan. Akhirnya kita tutup khutbah ini dengan bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.